Dalam per tahunnya dari porang ini kita menghasilkan yaitu kurang lebih 200 juta. Ditambah penghasilan dari sawit ini dalam per tahunnya yaitu sekitar 36 juta. 36 juta ditambah 200 juta, maka total penghasilan petani sawit yaitu dalam satu tahunnya 236 juta. Malah lebih besar penghasilan dari porangnya ya dibanding sawit. Tetapi untuk mendapatkan hasil porang ini itu memang butuh waktu lama ya, yaitu sekitar 2 musim atau 2 tahun. Jadi sebelum kita panen porang, kita kan masih bisa mendapatkan hasil dari buah sawit ini karena sawitnya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Porang Bengkulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat tani porang dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, lancar usahanya, semakin sukses dan barokah, amin. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin review tanaman porang saya yang saya tanam di bawah naungan sawit. Itu ada di belakang. Ini adalah tanaman porang saya yang berusia 25 hari setelah tanam ya. Saya tanam pertengahan bulan Desember kemarin. Perkembangannya saat ini seperti ini kawan. Oke teman-teman, kita lihat sampai ujung sana ya bagaimana perkembangan tanaman porang saya yang saya tanam di kebun sawit ini pertengahan bulan Desember kemarin. Ini tanamannya tumbuh subur, normal, dan rumputnya belum seberapa ya, belum banyak yang tumbuh karena menggunakan mulsa jerami padi. Malah yang banyak tumbuh padinya ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti kita bersihkan di sekitar tanaman porang ini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, tanaman porang saya ini saya tanam di bawah pohon sawit. Nah, ini di sela-sela gang sawit. Sawitnya kemarin habis diredus ya, jadi buahnya sudah berkurang. Nah, kenapa saya tanam porang ini di kebun sawit? Alasan saya yaitu untuk memaksimalkan lahan yang saya miliki, walaupun sedikit, kalau bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi bukan hanya sawit saja yang hasil, tetapi dari porang juga bisa menambah penghasilan, khususnya bagi saya sendiri. Umumnya nanti bagi petani sawit juga yang ingin menanam porang, bisa dilakukan penanaman di gang-gang sawit seperti ini. Kita bisa mendapatkan penghasilan berlipat jika kita memaksimalkan lahan, walaupun lahan sedikit ya, kita bisa nanam di tengah kebun sawit seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi estimasinya kalau sawit usia produksi ya, kalau sawit yang sudah produksi itu dalam 1 kali dodos biasanya menghasilkan 1 ton, 1,5 ton. Nah, mungkin ada yang 2 ton, tapi rata-rata 1 ton. Nah, 1 ton dalam 1 kali dodos berarti kalau 1 bulan itu 2 kali dodos sama dengan 2 ton. Nah, kalau 2 ton kali harga sawit saat ini 1.500, berarti dalam 1 bulan kita mendapatkan penghasilan 3 juta. Nah, 3 juta kalau kali 1 tahun
yaitu dikalikan 12, maka penghasilan petani sawit dalam per hektar yaitu 3 juta kali 12, itu 36 juta per tahun. Jadi per tahunnya kita dapat 36 juta ya untuk petani sawit lahan 1 hektar. Itu kalau harganya seperti saat ini 1.500. Yang sering itu harganya 1.000, bahkan pernah di bawah 1.000. Nah, kalau kita sambil menanam porang di tengah-tengah kebun sawit seperti ini juga tidak mengganggu sawit ya. Estimasi penghasilannya jika normal perawatannya, maka satu musim kita bisa mendapatkan umbi dari bibit katak ya, bisa mendapatkan umbi sekitar setengah kilo, mungkin ada yang 1 kilo, bahkan ada yang lebih kecil atau 2 on atau mungkin 3 on ya. Yang jelas itu kalau satu musim sekitaran taruh rata-rata setengah kilo. Kemudian kalau kita tunggu sampai 2 musim panennya, itu rata-rata per biji katak itu nanti bisa menghasilkan 2 kilo umbi. Nah, jika satu umbi itu rata-rata kalau 2 musim bisa 2 kilo atau 3 kilo, atau mungkin ada yang 1 kilo ya, kita ambil rata-rata 2 kilo satu umbinya. Maka dalam per hektar ini, jika kita nanamnya hanya di tengah-tengah gang sawit seperti ini, mungkin hanya muat sekitar 20.000 batang. Jika 20.000 batang ini dikalikan 2 kilo, maka hasilnya adalah 40 ton umbi porang. Nah, jika dalam 1 kilonya harga porang ini 10.000, maka akan mendapatkan penghasilan kita yaitu sekitar 400 juta. Nah, 400 juta itu selama 2 tahun. Jika dibagi 2, sekarang hitungnya per tahun ya, jika dibagi 2, maka 1 tahunnya dalam 1 hektar ini kita menghasilkan yaitu 200 juta, karena kita nanamnya di gang sawit ini, enggak kita tanamin semua. Jadi dalam per tahunnya dari porang ini kita menghasilkan yaitu kurang lebih 200 juta, ditambah penghasilan dari sawit ini dalam per tahunnya yaitu sekitar 36 juta. 36 juta ditambah 200 juta, maka total penghasilan petani sawit yaitu dalam 1 tahunnya 236 juta. Malah lebih besar penghasilan dari porangnya ya dibanding sawit. Tapi untuk mendapatkan hasil porang ini itu memang butuh waktu lama ya, yaitu sekitar 2 musim atau 2 tahun. Jadi sebelum kita panen porang, kita kan masih bisa mendapatkan hasil dari buah sawit ini karena sawitnya masih ada. Itu baru hitungan dari umbinya ya teman-teman, belum lagi nanti panen kataknya. Tapi kita anggap panen kataknya itu untuk mengembalikan modal awal, yaitu modal beli bibitnya, dan kita beli bibit 1 kali itu untuk selamanya. Ini ada ulat kawan. Nah, inilah hama pengganggu tanaman porang kita. Nah, sekarang kita akan lihat yang di sebelah kawan, di gang sebelah. Jadi ini di gang pertama, kemudian di gang kedua ini untuk nyusun lepah biar enggak berserakan ya teman-teman. Di sini saya tanam lagi ya, di gang sebelahnya lagi
Dan di sini juga penanamannya sekitar ini enggak serempak ya sama yang tadi, yaitu sekitar kalau yang di sini 2 minggu, jadi selisih kurang lebih 1 mingguan dari yang di sebelah sana tadi. Nah, ini usianya kurang lebih sekitar 2 minggu. Alhamdulillah sudah tumbuh juga ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang di ujung sana, itu baru tanam, belum saya kasih pulsa jerami. Nah, ini penyiangan rumputnya dibantu oleh istri saya teman-teman. Di sana itu lagi membersihkan gulma yang banyak sekali. Di sana itu yang menggunakan naungan pelepah. Kemudian di sana itu jagung. Yang paranet di ujung sana. Di ujung sana itu naungan paranet. Ini tumpang sari dengan apa ini namanya? Ubi rambat ya. Pokoknya porang ini bisa tumpang sari dengan apa saja. Yang sana itu tumpang sari dengan jagung. Oke, tetap semangat ya kawan. Jangan ragu untuk tanam porang karena potensinya sudah jelas. Jangan ragu lagi. Ambil peluang besar ini untuk keberhasilan teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.